Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Ajal menjadi sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah di muka bumi. Jadwal kematian manusia sudah ditetapkan ketika masih berada di dalam kandungan, ketika roh ditiupkan. Seberapa kuat pun perlindungan yang manusia buat, dia akan mati tatkala malaikat maut dijadwalkan datang untuk menjemput. Dalam kondisi ini, roh pun harus berpisah dengan jasad. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati? Di Indonesia sendiri banyak orang percaya bahwa pada malam Jumat arwah atau ruh seseorang yang telah meninggal akan datang berkunjung. Konon banyak orang percaya bahwa pada malam Jumat adalah malam para arwah keluar gentayangan, mengunjungi sanak saudara atau orang terdekat. Bahkan malam Jumat dianggap sebagai salah satu malam angker atau mengerikan. Namun, benarkah arwah orang yang telah meninggal di dunia bisa datang dan berkunjung ke rumah kerabatnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat bisa like, share, dan subscribe video ini. Support selalu channel ini agar makin berkembang. Setelah orang meninggal dunia, tidaklah berada di rumah seperti yang kebanyakan orang percaya. Tidak ada keterangan atau nas yang ditemukan menyatakan hal tersebut. Karena jika berada di rumah, itu artinya ruh seseorang masih berurusan dengan hal-hal dunia yang tidak dinyatakan oleh nas manapun. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam bukunya Al-Ruh disebutkan bahwa ada beberapa opini tentang arwah atau ruh yang sudah meninggal sampai hari kiamat datang itu di mana. Dari banyaknya opini tersebut, tidak ada sama sekali diterangkan bahwa arwah-arwah akan bergentayangan. Untuk arwah orang yang beriman, mereka akan merasakan ketentraman di alam barzah yang luas yang penuh dengan kenikmatan dan rezeki yang berlimpah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Setelah membaca keterangan tersebut, di dalamnya dapat disimpulkan bahwa ruh akan berada di dalam barzah atau di alam kubur. Dan waktunya akan sangat lama, sampai datangnya hari kiamat dengan ditandai oleh bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Dan karena alam dunia dan alam kubur berbeda, ruh tidak dapat melihat manusia. Ini juga karena tidak ada dalil yang menerangkannya. Perkara gaib harus disertai dengan dalil, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya dan manusia wajib mengimaninya. Ruh merupakan unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana kondisi ruh seseorang setelah meninggal dunia? Tidak ada seseorang pun yang boleh menyandarkan kabar mengenai hal gaib kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Pernyataan mengenai ruh sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Oleh karena itu, para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab, ruh itu adalah urusan rohku. Menjelang wafatnya Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan pahala yang berlimpah dan ganjaran besar yang akan mereka dapatkan di sisinya di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pilihan kepada mereka apakah ingin tetap di dunia atau pindah ke tempat yang sangat mulia. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW memilih ke tempat yang yakni abadi, yaitu akhirat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Aisyah berkata, ketika malaikat pencabut nyawa datang pada Rasulullah SAW, sementara kepala beliau di pangkuannya, maka Rasulullah SAW pingsan beberapa saat. Dan tak lama kemudian, ia sadar kembali. Lalu beliau menatap ke atas langit-langit rumah sambil mengucapkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang paling mulia." Aisyah berkata, dengan demikian Rasulullah SAW tidak memilih untuk hidup lebih lama lagi bersama kami. Saya ingat yang pernah beliau sampaikan kepada kami ketika masih sehat. Itulah kata-kata terakhir yang beliau ucapkan. Saat malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel mencabut ruh seseorang, maka tidak ada sekejap mata pun ruh tersebut di genggamannya, melainkan ruh tersebut langsung dipegang oleh dua malaikat yang akan mengantarkannya ke langit. Bagi muslim yang soleh,
dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diantar di langit, ia dibalut dengan kain kafan dari surga dan diberi wangi-wangian dari surga yang wanginya melebihi minyak kasturi. Para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit untuknya sambil berkata, "Ruh siapa yang wangi dan harum ini?" Malaikat pengantar ruh mengatakan, "Fulan bin Fulan," dengan nama terbaik yang diperolehnya di dunia. Malaikat di langit dan bumi berdoa agar rahmat baginya, agar ruh tersebut naik melalui arah mereka. Lalu tiap malaikat di setiap langit turut mengantarkannya sampai ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk kehormatan atau kemuliaan. Setelah dibawa ke langit, maka langsung dibawa lagi jasadnya lalu dikuburkan. Setelah dikubur, maka datang malaikat penjaga kubur menanyakan beberapa pertanyaan di alam kubur. Orang beriman bisa menjawab semua pertanyaan tersebut dan diperlihatkanlah neraka. Dan orang ini langsung ketakutan. Lalu malaikat berkata, "Berbahagialah karena telah diselamatkan dari neraka." Lalu diperlihatkan surga, maka orang ini bahagia dan ingin segera menuju surga. Maka kubur tersebut diluaskan dan orang ini berada di alam kubur atau alam barzah sampai kiamat datang. Adapun ruh yang buruk dari hamba yang tidak soleh, setelah dicabut ruhnya, lalu ia dibalut dengan kain kafan dan diberi wewangian dari neraka, sehingga keluar darinya bau yang sangat busuk dan sangat tidak disukai malaikat. Para malaikat yang di langit melaknatnya ketika ia dicabut. Pintu-pintu langit ditutup, tidak dibuka untuknya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka. Malaikat dan ruh tadi melewati sekelompok malaikat yang bertanya, "Ruh siapa yang sangat bau busuk ini?" Malaikat pembawa ruh menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakan pintu langit. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum." Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui perkara gaib. Kita sebagai muslim hanya perlu mengimaninya dan menambah keimanan kita. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa tetap bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.